Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya di pertemuan ke-6. Mohon maaf ya sebelumnya, saya juga mohon maaf pada minggu yang lalu saya tidak dapat kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan karena memang ada beberapa kesibukan saya pada hari Kamis kemarin. Ya, jadi saya tidak bisa memberikan perkuliahan pada minggu kemarin ya. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan lagi beberapa topik ataupun materi perkuliahan sistem operasi. Minggu kemarin ya 2 minggu yang lalu kita sudah membahas 2 materi yaitu mengenai command line skill dan getting help pada sistem operasi Linux. Ya, kita tetap pada minggu ini juga akan membahas command line skill. Sebenarnya masih membahas command line skill tapi di beberapa materi yang berbeda, yaitu kita akan membahas mengenai yaitu mengenai navigating file system. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas managing files and directory. Di minggu ini ada 2 yang akan saya bahas. Namun untuk materi kalian bisa membaca lebih lengkap bisa di netaka.com ataupun bisa di e-learning di e-learning.unja.ac.id ya. Nah, yang di e-learning.unja.ac.id untuk navigating file system dan managing files and directory sudah saya upload ataupun saya buat modul khusus ya, seperti hampir mirip seperti yang di Netaka tapi berbahasa Indonesia. Kalian bisa pelajari ini yang kewalahan mungkin dalam bahasa Inggris ya bisa belajar di situ. Baik, untuk materi pertama kita mulai aja. Oh ya, kemarin ada yang akun Netaka-nya tidak bisa dibuka lagi, nanti kita bahas di akhir saja ya, ataupun di antara modul 8 dan modul 9 nanti yang kita bahas bersama. Jika ada permasalahan di akun Netaka dari rekan-rekan sekalian. Baik, di materi pertama ini yaitu managing files and directory. Jadi tentunya di dalam sistem operasi ada yang namanya files and directory ya. Tentunya kalau tanpa files and apalagi files ya dan directory, sistem operasi tersebut tentunya ya hanya memproses saja, tidak bisa menyimpan file, menyimpan data jadinya. Apalagi kalau di Linux semuanya bersifat file sebenarnya, baik itu proses saja disimpan untuk file sebenarnya. Walaupun pada saat dia berjalan saat proses itu berjalan di dalam sebuah komputer, file tersebut ya dijalankannya ataupun disimpannya di RAM. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas hari ini adalah pada chapter ini ya, kita akan mendiskusikan bagaimana memanipulasi file dan directories. Ya, kemudian beberapa Linux distribusi ya, kalian tetap harus ingat lagi, jangan lupa dari awal saya sebutkan Linux itu hanya kernel ya. Linux itu awalnya hanya kernel ya. Jadi kalau kita mau memakai ataupun menggunakan sistem operasinya, kita harus menggunakan Linux distribution atau yang sering kita sebut bisa dalam bentuk Ubuntu, kemudian elementary yang kalian install dan lain sebagainya. Nah, biasanya beberapa Linux distribution memiliki GUI-based application ya. Ada GUI-based application yang
Bentar. Navigating kan benar. Oh maaf. Ini harusnya yang materi yang kedua. Harusnya yang ini sih ya. Yang pertama itu adalah yang ini. Share screen aja. Harusnya yang ini ya. Navigating, mohon maaf. Nah jadi navigating file system. Jadi files dan directory tadi ya, itu akan dikelola ya, tentunya di dalam sistem operasi. Di dalam sistem operasi baik itu Linux maupun itu Windows ataupun macOS, tentunya akan ada yang namanya file system. File system inilah yang akan menjadi sistem dalam pengelolaan files dan directory di dalam sistem operasi tersebut. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita melakukan navigasi, ya. Kita melakukan navigasi terhadap file system yang ada di dalam sistem operasi. Kita akan melakukan navigasi. Ya, saya sederhana. Ya, sebenarnya kita melakukan navigasi navigating file system biasanya ya kita menggunakan Windows Explorer di sini ya, seperti ini. Ya, kita menavigasinya ya kita buka folder di C, ya, ada G, ada H, gitu ya. Dan nah kalau di Linux akan berbeda lagi ya. Kalau di Linux saya belum buka. Saya buka. Ya, kalau di Linux kita bisa buka di seperti file apa namanya Windows Explorer, ataupun juga kalau di Linux itu ada nama apalagi yang di Ubuntu ya. Di Ubuntu itu namanya Nautilus. Nautilus untuk membuka file Explorer-nya. Kalau di Ubuntu. Nah, di Windows pun juga kita bisa melakukan navigasi menggunakan command prompt. Di sini ya langsung di home directory seperti di Linux juga ya. Di folder usernya ya biasanya terletak di C gitu ya. Kalau di Ubuntu kita ada root atau slash, kemudian ada home, kemudian ada nama usernya ya. Nah, kalau di Windows kita bisa gunakan ini kalau kita mau melakukan navigasi di menggunakan command line interface. Kalau di Linux tentunya ya kita bisa juga menggunakan atau melakukan navigasinya. Kalau yang saya bilang Nautilus tadi, kita tunggu sebentar. Nah ya, ini Nautilusnya. Ini ya, seperti file explorer tadi, tapi tidak ada C atau D, ada Windows ataupun yang tempat kita menyimpan file yang dari C, D dan sebagainya. Kalau di sini hanya ada komputer, kemudian ada untuk melihat apa namanya hard disknya ya kita bisa mengambilnya dari, kalau di sini nggak kelihatan sih ya, karena emang ini di VirtualBox harusnya ada, kalau ada partisi hard disk yang lain dia akan tampilkan di sini biasa, atau di dalam media ini ada, harusnya ada di sini ya. Kita bisa gunakan itu atau menggunakan terminal ya. Buka Nautilus tadi pun juga bisa. Terus ya juga tahu dari sini juga bisa kita navigasi ls ya. Nah, jadi kita kembali ke sini, yang saja objektifnya kita akan menggunakan directories dan listing file. Yang paling penting ya menggunakan directories dan melakukan listing file. Dan apa saja yang kita pelajari ya, untuk introduction-nya, in Linux everything is stored in files. Jadi hampir semua yang ada di Linux itu ya semuanya disimpan ke dalam file, seperti yang saya sebut sebelumnya. Semua yang ada di Linux itu disimpan ke dalam file, baik itu konfigurasi, baik itu folder. Ya kalau di Linux itu folder itu ada dalam file juga, karena folder yang berisi
alamat untuk file yang lain ataupun folder lain yang ada di dalam folder itu. Kemudian file, kemudian program, semuanya dijadikan sebuah file. Kemudian ada misalnya kalian menginstal sebuah WiFi adapter, kemudian kalian bisa menginstal di komputer tersebut kamera portable ya untuk webcam. Nah, itu nanti pada saat kalian sudah menginstal di Linux-nya akan ada filenya yang mendeskripsikan bahwa di dalam sistem operasi tersebut memiliki perangkat kamera tersebut, apapun perangkatnya, bisa USB nantinya, bisa perangkat input/output gitu ya, perangkat processing ya, prosesor juga ada filenya di dalam Linux ya, yang mendeskripsikan bahwa spesifikasi dari prosesornya, RAM-nya, dan semua yang ada di dalam komputer yang kita gunakan. Jadi dia setiap hal ya yang ada di komputer yang kita install, ya benda yang kita drivernya, baik itu driver maupun program, itu ada filenya. Ya. Kemudian file are used to store data such as text, ya, untuk menyimpan data seperti teks, kemudian gambar dan program. Ya sebenarnya ada lagi semua ya, hampir semuanya, bukan hanya teks, grafik dan program. Kemudian directory are type of file used to store other files. Bukan hanya other files, tapi juga folder lain yang ada di bawahnya. Ya, kemudian directories are used to provide hierarchical organization structure. Ya, jadi directory ini sama dengan folder ya. Ini digunakan untuk menyediakan struktur organisasi yang bertingkat dari, ya kalau kita mengakses sebuah folder tentunya dia bertingkat sesuai dengan tingkatan dari foldernya ya, misalnya di sini ada Python, yang di bawahnya ada folder yang lain, yang berarti dia punya tingkatan masing-masing. Itulah directory. Nah, bagaimana directory struktur dari sebuah sistem operasi Linux? Ya, bentuknya seperti ini ya. Kalau di Windows System kita directory strukturnya ya kalian bisa lihat sendiri ya, di Windows seperti ini ya, dia akan ada C, dan ya harusnya ada D juga sih biasanya. Ini kayak saya langsung G dan H. Ya biasanya Windows System top level of directory structure is called my computer, atau ini biasanya my computer di terakhir itu di Windows 8 atau 7 saya lupa. Kalau di Windows 7 yang pastinya ya ada my computer. Nah, sama dengan disk PC. Ini adalah top level directory strukturnya. Nah, di dalam disk PC ini ada semua hal yang ada di dalam ataupun semua folder ataupun file yang ada di dalam sistem tersebut. Nanti desktop, yang ada CD ya, drive letter biasanya namanya, ini drive letter. Nah, kalau di Linux ya directory strukturnya atau bisa kita sebut juga dengan file system, ya, bisa kita sebut juga dengan file system sih ya. Jadi file system dari Linux dan Windows tentunya akan berbeda ya. Also has top level called root directory. Jadi top level ya, kalau di Windows tadi ada my computer, kalau di Linux itu adalah root, namanya root, yang dideskripsikan dengan tanda slash atau garis miring satu ini saja ya. Ya, garis miring satu ya disimbolkan oleh slash. Nah, di bawahnya baru semua hal ataupun folder-folder yang ada di bawahnya. Ada home, ada media, lib, dan sebagainya. Ada bin ya untuk program dari sistem operasinya gitu ya. Bin ini sama kayak ya kalau di Windows ada kayak
program files, ya, ada program-program yang ada di situ, atau bukan program-program file, tapi Windows-nya ini. Windows-nya. Ya, semua program yang ada di situ. Ada boot juga. Ya, boot ini folder yang pertama kali diakses pada saat komputer dinyalakan. Di Windows pun juga ada sebenarnya di Windows pun juga ada. Nah, jadi struktur direktori dari Linux yang berbeda dengan Windows. Ya, karena memang yang memprogram pun juga berbeda. Dan kadang kalau kita file system kita buat menggunakan file sistemnya Linux, itu biasanya nggak bisa kita buka pada saat di Windows. Tapi pada saat kita buka sistem operasi Linux, kita bisa buka file sistemnya Windows biasanya. Kemudian untuk melihat konten, view content of root directory, use ls command with the character as an argument. Ya, kalau kita melihat ada apa saja di foldernya root, ya, ataupun top level dari sistem operasi ini, ya kita bisa saya pakai yang ini, ya, pakai di VirtualBox. Kalian silakan menggunakan yang di netaka.com /. Nah, slash ini adalah levelnya. Inilah semua folder yang ada di dalam yang berwarna biru, ya, warna biru. Semua folder yang warna biru, yang bukan yang biru yang ini, ya. Ini file. Salah, ini file yang berwarna biru. Itu adalah folder yang ada di dalam nah, kalau saya buka semuanya di sini. Ini nama foldernya sama, ya, bin, boot, cd-rom, dev, etc, home, dan sebagainya. Ya, kalau ini file, ya, Linux ini file, ini shortcut, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat kalau ls, ya, ls ini kan nanti kita akan pelajari juga lebih banyak tentang ls. Dan notice that there are many directory with descriptive name, seperti boot yang tadi saya sebutkan, yang berisi file yang pertama kali akses ketika komputer booting ataupun baru pertama kali dinyalakan. Kemudian ada home directory, ya, kemudian ada home directory. Biasanya ini adalah semua folder, ya, ataupun folder yang berisi semua file dari user yang ada di dalam sistem tersebut. Kalau di sini, ya, misalnya kita lihat ls, kemudian home, hanya ada satu user, ya. Kalau di komputer tersebut ada 2 user, kita bisa lihat 2 folder di sini. Ini usernya hanya ada 1. Nah, jadi di dalam home ini yang kalian punya mungkin juga cuma 1, ya. Kalau di netaka.com kayaknya 2, ya. Ini ada 2. Ini ada 2. Kalian bisa lihat nanti di dalam home directory tersebut ada 2 folder, ya. Jika ada 2 user di situ, kalau ada 1, ya 1 saja. Kemudian when user open the cell, they should automatically be placed in their home directory. Ya, pada saat kita menyalakan atau membuka terminal kita pertama kali ini, ya, terminal, kita akan, ya, kalau kita menggunakan user yang kita gunakan, ya, saya gunakan usernya Cisco, Cisco user yang saya gunakan, kita akan langsung diarahkan ke folder home directory kita. Jadi yang digambarkan dengan tanda ini, paling kiri atas, di atas, di bawah escape kalau di keyboard.
Ya, ini merupakan simbol yang merepresentasikan home directory dari user yang sedang kita gunakan, gitu. Atau tilde kalau di sini faktor tilde. Kemudian most other directories in Linux file system are protected with file permission. Biasanya ada ya, kalau misalnya seperti ini ya, saya mau menghapus rm ini untuk menghapus file ya. Nanti kita akan belajar etc system misalnya saya menghapus PAP secret. Kita akan nanyakan write protected regular file. Ini saya pakai ya, cannot remove permission denied. Nah, biasanya ada permission di kita, nggak bisa sembarangan menghapus filenya, kita harus menggunakan password administrator. Jadi, makanya dia sebutnya seperti itu. The directory name is same as name of the user. Biasanya nama direktorinya kita sebutkan tadi, kita bisa buka, lihatnya pakai PWD ya. Kalian bisa coba ya PWD. Nah, nama foldernya biasanya sama dengan nama usernya. Kalau kalian pakai user di elementary kemarin, dan buat nama usernya pasti ada di dalam folder home, ada nama user yang kalian gunakan, ada folder user itu. So username sysadmin would have home directory called sysadmin. Ya. Sekarang ini PWD ya, ada comment PWD atau print working directory yang dapat kita gunakan untuk menjelaskan gimana pada saat kita di terminal ini, pada saat kita membuka terminal ini, kalau kita tuliskan PWD ini ya, dia akan menampilkan kita ada di folder yang mana sekarang. Berarti kita ada di /home Cisco. Ya, kita ada di situ. Kalau saya pindah, misalnya pindah ke ada folder download. Saya tulis PWD, dia akan. Jadi kalau misalnya kalian udah terlalu jauh masuk ke dalam sebuah folder, atau kalian mau menggunakan pad-nya untuk ya membukanya di di file directory ini bisa nggak sih? Oh enggak, kalau yang baru sih bisa. Ini masih ya, kalau kalian mau menggunakan pad-nya, misalnya ada file yang kalian gunakan di sini, kalian mau gunakan untuk programming di bahasa pemrograman apa, kadang sering mengakses sebuah file, kalian harus tahu pad-nya, ya tinggal copy. Kalian bisa menggunakan PWD. Kemudian pada saat user membuka sebuah shell, ya biasanya diawali dengan home directory. Kalau kita membuka sebuah shell ataupun terminal, ya kita biasanya ada di tampilannya yang ini ya. Nah, biasanya tampilannya ada di sini ya, di home directory. Dan untuk menavigasi file system tersebut ya, kita bisa menggunakan cd atau change directory, perintah change directory untuk berpindah dari folder satu ke folder yang lain. Nah, untuk penggunaannya ya, kita bisa gunakan perintah cd, ya cd, kemudian optionnya apa, kemudian path-nya ataupun jalur dari yang ingin kita tuju itu, ya folder yang kita tuju itu lewat jalur mana kita bisa gunakan. Misalnya kita ingin pindah dari home directory ke dokumen, folder dokumen. Ya, misalnya di sini saya ada di home directory ya, ada di home directory yang pertama kali buka
buka terminal, saya mau pindah ke dokumen ya, sama seperti kalian buka file seperti ini, kemudian kalian mau langsung ke dokumen ya tinggal klik dokumen. Terus kalian mau dari dokumen mau ke folder musik, nah itu bisa ya. Nah itu sama aja seperti kalian tuliskan CD dokumen, harus sama persis ya. Kalau dia huruf besar gunakan huruf besar, kalau dia huruf kecil ya gunakan huruf kecil. Dokumen tuliskan saja, atau saya biasanya kalau saya tuliskan udah tahu beberapa huruf awalnya, misalnya D, O, C misalnya ya, saya tab ya, ketik tab dia akan langsung tahu. Atau DO saya tab 2 kali ya, DO ada dokumen atau download. Kalau kita mau ke dokumen ya tambah C, tab langsung enter, ya berarti saya udah masuk ke folder dokumen. Kemudian kalau kita mau pindah lagi ke folder musik ya tinggal masukkan folder musik. Ini musik. Jadi ada musik di dalam folder itu. Kalau kita mau kembali ke belakang lagi ya tinggal CD titik 2. Jadi akan kembali ke dokumen CD titik 2 lagi. Nah, atau kalau mau langsung dokumen musik juga bisa, musik, atau kemudian mau kembali langsung ke awal bisa CD seperti ini aja ya. Kalau mau ke folder home directory awal kita CD aja langsung, atau bisa juga seperti ini ya, kita udah di musik ya, kita sudah di musik, kemudian mau pindah ke dua direktori yang sebelumnya, atau dua direktori yang dua level di atasnya ya. Kalau seperti ini misalnya saya ada di dokumen, kemudian saya masuk ke musik, saya mau pindah ke home lagi ya, naik ke atas, kemudian naik lagi ke home jadinya kan. Untuk seperti itu ya tinggal ini CD titik-titik, kemudian ini kan titik-titik kayak gini kan, berarti kita naik satu tingkat. Kalau mau naik satu tingkat lagi slash titik-titik, saya udah naik ke home lagi. Itu bisa digunakan ya untuk menavigasi folder kita. Atau saya kembali ke musik lagi ya, kita mau naik ke atas kemudian langsung masuk ke folder download. Jadi ya, nah ya, ini bisa langsung seperti itu ya. Jadi kalian cobain aja. Kemudian setelah berpindah directory, the new location can also be confirmed in new prompt again shown in blue. Ya kalian bisa lihat ya kalau dia udah berpindah, ininya berbeda ya. Yang ada di sini akan berbeda di setelah apa namanya tilde-nya ini. Kecuali kalau kita pindahnya CD ke slash, karena slash ini ada di atas folder dari user kita. Jadi tidak ada lagi yang tanda ini karena dia ada di atas dari folder tersebut. Kalau kita lihat di sini ya, komputer, nah ini slash. Ya ini slash. Kalau kita bukanya lewat Nautilus, ini komputer ini adalah slash-nya. Komputer ini ada slash-nya. Jadi nggak kelihatan nah di sini. Slash-nya kelihatannya di atas, di bagian paling atas di sini. Tadi kalau nggak saya arahkan, ada slash. Di bawah slash ada home. Nah, disinilah home directory dari Cisco tadi. Di sini kalau saya masuk CD home, kemudian CD Cisco. Nah, dia balik lagi nih ke folder yang awal kita pertama kali kita membuka terminal ini. Jadi untuk memastikan kalau kita udah pindah ke folder yang kita inginkan, ya melihatnya di sini. Ya setelah ketik 2 ini, benar nggak ini di folder yang sini? Ya. Kemudian when used with no argument, the CD command will take to the home directory. Ini sudah saya cobain ketika kita menggunakan perintah CD tanpa argumen dan option apapun. Ya tadi hanya CD saja yang saya gunakan ya. Yang di mana yang ini tadi, dia akan kembali ke home directory-nya. Hanya ada
hanya ada simbol tilde saja di sini, simbol itu, home directory-nya. Kemudian kalau kita berpindah, kita menggunakan CD tapi ke folder yang sebenarnya tidak ada, dia akan menampilkan pesan error. CD misalnya itu jang, di sini juga ada folder jang, dia akan ada pesan error base jang no such file or directory. Dan ada yang namanya pet. Nah, untuk melakukan navigasi ini, kalian harus mengerti mengenai pet lebih dahulu. Kalau di Windows, ya petnya, kalau kalian mau di sini kan di Windows, kalau kalian mau menuju ke folder, misalnya saya ingin ke folder sistem operasi, ini ada sistem operasi, kemudian ada folder apa di 2021, oh ini cuma satu. VM, kita coba lihat. Ya, nah ini ada channel lab. Nah, berarti petnya saya sudah masuk ke sini, petnya di sini kita bisa lihat. Nah, inilah petnya, jalurnya dari H, kemudian folder SO, folder challenge lab, key 1, challenge lab instructor key. Itu petnya. Di Linux pun juga berlaku hal tersebut. Ya, pet is a list of directories yang spread by slash karakter, ya. Kalau di Windows dia pakai backslash, kalau di Linux kita pakai slash, ya. Jadi ini merupakan ya, list directories, dan dia biasanya ada set yang dipisahkan oleh slash tadi, itu nama-nama directory, itulah adalah pet. Ya, ada dua jenis pet yang akan kita perkenalkan di sini. Yang pertama itu ada absolute, dan yang kedua adalah relatif. Ya, contoh dari pet kita bisa lihat dari susunan dari directories ataupun ya struktur directories yang ada di Linux, ya ada slash yang ada di top levelnya. Kalau kita mau ke public misalnya, ya untuk untuk petnya kita harus ke home dulu, kemudian baru ke sysadmin, baru bisa kita langsung ke public. Nggak bisa kita ke home langsung ke public, nggak bisa, karena itulah jalurnya yang harus kita lewati, ya sama seperti kita melewati sebuah jalan di yang nyata, ya gitu ya. Lalu di sini pun juga kita harus melewati jalur yang benar, ya. Kalau kita ke slash kemudian kita ke media mau ke public, ya nggak bisa. Jadi kita harus melewati pet yang benar. Kemudian saya memperkenalkan dulu ada yang namanya absolute pet. Absolute pet ini ya merupakan pet yang allow ini yang memperbolehkan user untuk menuliskan ataupun ya menuliskan exact location ataupun lokasi sebenarnya dari sebuah directory tersebut. Jadi kalau kita mau menuju sebuah lokasi dari folder, ya misalnya kita langsung klik aja, misalnya saya buka di sini, misalnya di sini ada folder home, kemudian saya mau ke musik, kemudian saya buat folder di sini lagi west, misalnya saya mau ke west, ya, jadi untuk absolute pet-nya kita bisa lihat di sini. Inilah absolute pet-nya. Inilah absolute pet dari west ini, ya, harus dari slash, kemudian home, Cisco, dan musik. Ya, harus dituliskan mulai dari slash. Tidak boleh kalau memang mau menuliskan absolute pet. Ya. Kalau mau menuliskan absolute pet harus menuliskan slash di awalnya, karena ini adalah lokasi yang sebenarnya, gitu ya. Dia dimulai dari mana, terus sampai ke mana jalurnya. Inilah yang dinamakan absolute pet. Absolute pet always start at the root directory, atau yang namanya slash directory, slash karakter. Ya. Kemudian the pet home sysadmin is absolute pet. Ya, ini tells
the system to begin at the root directory, yang dimulai dari root directory, dimulai dari root directory, kemudian pindah ke home directory, kemudian masuk ke sysadmin directory. Jadi dia di sini kita menggunakan absolute path. Kemudian ada relative path. Relative path ini ya merupakan jalur jalur give directory to file relative to current location in file system. Jadi petunjuk ataupun arah yang kita gunakan ataupun arah untuk menuju sebuah folder dari lokasi kita sekarang, ya, dari lokasi current location kita sekarang. Misalnya kita menggunakan Linux, kita lagi berada di, misalnya saya sedang ada di etc, kemudian ada apt, kemudian ada di sini. Nah, kalau saya mau menuju ke folder boot, misalnya ada folder boot, saya harus naik dulu ke atas, ya, apt, etc, kemudian saya masuk ke komputer, ya, masuk ke slash, nah baru saya bisa masuk ke boot. Kemudian kalau saya mau masuk ke grab juga, ya harus baru masuk ke situ. Atau kalau lebih enaknya melihatnya di sini. Misalnya saya ada di cd etc lagi ya, dan ya di sini aja cd apt. Nah, saya ada current directory saya ini sekarang, ya, karena directory yang di mana saya berada di terminal sekarang adalah di posisi ini /etc apt. Nah, kalau saya mau menuju ke grab ini, ya, folder grab ini, ya, saya harus bisa saya langsung tuliskan absolute path, tapi ya mudah, ya, kalau mau langsung ke absolute path juga bisa dari /cd/ kemudian boot, ya, kita harus tahu dulu foldernya boot, ya. Kalau mau melihat foldernya namanya apa, itu bisa ls/ gitu. Nah, namanya boot, tinggal cd boot, kemudian slash dulu, ya, kalau pakai absolute path kita harus pakai slash, kemudian ada boot, kemudian baru ke grab, baru udah pindah, ya. Nah, kita bisa juga menggunakan relative path. Nah, itu caranya, ya, karena kita udah berada di kita kembali lagi dulu. Kita berada di sini. Kalau kita mau masuk ke grab lagi, ya, ke grab lagi, kita bisa juga menggunakan relative path, yaitu kalau untuk kita harus naik dulu ke etc, kemudian kita masuk ke slash, ya, baru kita menuju ke boot dan grab, ya. Jadi caranya ya cd titik-titik slash titik-titik, ya, karena kita harus naik 2 tingkat, kemudian slash boot, ya, boot, ya, slash. Ini adalah relative path yang kita gunakan untuk menuju ke folder grab. Ya, ini relative path yang kita gunakan, ya, karena kita menuju ke folder grab dari folder apt tadi. Nah, inilah yang namanya relative path. Nah, ini sering kita gunakan pada saat kita di sini cd, ya, kita ada di home directory, ya, kita nggak harus, ya, pindah ke folder download, kita nggak harus cd home, kemudian Cisco, kemudian download, harus seperti itu. Ya, ini kan absolute path, ya, kita harus, ini kan panjang jadinya. Nah, kalau kita udah berada di home directory, kita bisa ke folder download, ya, kita ls, kan downloadnya ada di folder Cisco ini. Ngapain kita harus gunakan yang panjang tadi? Kita tinggal cd download saja, ya, karena folder downloadnya ada di folder tempat kita berada sekarang.
Ngapain kita pakai slash dari awal gitu ya. Jadi ini lebih singkat jadinya. Nah, inilah yang dinamakan dengan relative path. The user must currently be in directory that contain object in the path. Ya bisa juga, tapi yang pastinya relative path itu kayak jalur di mana kita berada saat ini, ya, jalur menuju sebuah folder dari folder kita saat ini. Ya, bisa kita berada di foldernya ada di dalam folder tersebut seperti yang ini, atau bisa aja kita ke folder yang lain, tapi jadi lebih panjang jadinya ya. Lebih enak ya kalau pada posisinya seperti yang di atas ini, ya lebih baik kita gunakan yang absolute path ya. Kalau yang posisinya seperti ini enak kita pakai absolute path aja, lebih mudah. Kalau posisinya seperti yang di bawah tadi, yang ini, ya kita gunakan relative path karena akan lebih singkat dibanding kita menggunakan relative path gitu ya. Nah ini contohnya pada saat kita berada di folder dokumen, misalnya kita di folder dokumen, ya kita tinggal masukkan cd nama foldernya, school, kemudian ya bisa satu persatu atau sekaligus bisa juga. Kalau tadi kan ini cd, ya bisa satu persatu download ya. Kemudian kita cd lagi, ada nggak sih? Oh enggak. Nah, ini line list ya. Nah, satu persatu atau bisa sekaligus. Ini relative path. Kemudian path shortcut, jadi ini sudah saya ajarkan sebelumnya ya, kalian bisa menggunakan shortcut ya, atau titik 2 karakter ya. Titik karakter ini bisa kalian double dot ya, bisa kalian gunakan untuk menuju ke folder yang ya directory higher relative to current directory. Ya, relatif ya pada saat kita berada di folder ini, yang folder di atasnya adalah folder download. Kita berada di folder line list, untuk menuju folder di atasnya yang folder download, kita tuliskan cd titik-titik. Jangan kita tuliskan cd download karena nggak ada di dalam. Kalau menuju ke atasnya harus titik-titik saja. Kemudian ada single dot, ya single period. Ini bisa kita gunakan juga. Ya tapi ini tidak terlihat kalau kita gunakan di sini, nggak terlalu, not very useful. Ya, tapi bisa kita gunakan di materi berikutnya nanti ya. Saya pakai kalau kita mau copy file dari tempat lain, misalnya saya mau copy file dari home misalnya, dari home, dan yang ingin saya copy adalah misalnya alpha 1, kemudian saya mau copy ke folder yang ini, saya tulis saja titik. Itu berarti dia mengcopy file alpha ini pada folder yang dimana kita berada. S, filenya udah ada. Ini nanti kita pelajari di minggu depan. Dan listing file in a directory. Jadi kita di dalam navigasi sistem ya, kalian harus benar-benar tahu bagaimana melakukan listing file dalam directory ini, yaitu menggunakan ls. ls atau list ya, list command is one of the most powerful tools for navigating the file system. Karena dengan ls yang kita bisa mengetahui ada apa saja yang ada di dalam folder di mana kita berada, ataupun folder yang lain juga bisa. ls saja saya tahu di home ini ada beberapa file ini ya, atau ls slash etc beberapa file. Nanti baru kita bisa mengolah ataupun manage filenya, file yang ada di sini. Kita mau hapus, kita mau copy, mau ngapain, terserah. Kita tahu dulu namanya apa, di mana folder tersebut. Jadi kita tahu dengan menggunakan ls ini. Untuk penulisannya ya ls, kemudian ada option, ada dan file. Biasanya ini file ataupun ya folder juga bisa. Ya, optionnya ada banyak. Kalian bisa lihat di help-nya ya, kalian gunakan help. Ini penulisannya biasanya ada option dulu, atau kalau ls yang tanpa option pun juga bisa. Ya, tapi biasanya nanti kita akan menggunakan option. Dan ls command is used to display
the content of directory and can provide detailed information about the files. Ya, kita juga bisa menampilkan yang lebih detail nih, mengenai files dan folder yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita juga bisa menampilkan hidden directory ataupun hidden files yang ada di dalam directory tersebut. Misalnya ls, yaitu menggunakan ls-a. Nah, jadi di sini akan terlihat ada titik saja, ada titik 2. Nah, ini komen yang kita gunakan tadi sebenarnya. Ya. Kemudian ada di sini ada folder lainnya, yang folder ataupun file yang lainnya yang memang di-hidden, sengaja di-hidden. Karena biasanya ini adalah file dari sebuah program ataupun konfigurasi yang tidak boleh sembarangan kita ubah. Karena kalau kita tidak tahu file tersebut untuk apa. Ya. Kalau di sini kan nggak kelihatan. Ini kan kita nggak kelihatan di home. Ini kan cuma ini aja. Ini aja. Kecuali kalau saya tuliskan sudo novirus. Enggak juga, nggak kelihatan juga. Kayaknya enggak. Biasanya saya pakai ini aja sih. Oke. Nah, jadi untuk melihat file dan folder yang di hidden, kalian menggunakan min-a. Dan long listing, ya long display listing yang menggunakan min-l. Ya, kita bisa menggunakan min-l, ls, min-l untuk menampilkan detail dari file ataupun folder tersebut, yang mulai dari permissionnya, ya, permission dari file ataupun foldernya. Kemudian di sini ada statusnya, nanti kita bisa lihat ini ada usernya, ini ada grupnya, kemudian ini ukuran dari filenya dalam bentuk byte, ya, dan ini date modified-nya dan nama filenya. Ini ada artinya, ya, ini ada artinya. Dan explain describe metadata about single file, ya, metadata dari file tersebut. Jadi setiap data itu punya data lengkap, ataupun ya kalau di MP3, ya file MP3 biasanya metadatanya banyak, yang file audio, grafik itu metadatanya banyak, tapi yang ditampilkan kalau di LS dia hanya ini aja. Nah, dan artinya ya, kalau di sini ya, kalian bisa lihat kalau yang di pertama ini, karakter pertamanya ini kan ada yang strip. Kalau strip dia regular file biasa. Kalau dia D di sini dia adalah sebuah, kalau lihat sih LA. Lihat, oh nggak juga banyak. Ya. Di karakter pertama, kalau kalian lihat karakter pertama itu adalah tipe filenya, file type. Ya. Kalau dia strip aja dia file biasa. Kalau dia tulisannya D berarti directory ataupun folder. Ya. Kemudian yang lainnya jarang sih, ada yang link, ya bisa ada dalam bentuk link, bisa dalam bentuk socket, nanti ada pipe, block, dan yang lainnya. Kemudian nah, setelah satu karakter berikutnya, ini karakter yang 9 karakter berikutnya ini adalah permissionnya, ataupun yang mendeskripsikan permission dari file. Siapa saja yang boleh mengakses, mengubah, membaca file tersebut. Ini nanti kita belum bahas sekarang. Kemudian ada juga karakter 1, 2, dan biasanya ada nomornya di sini ya. Ada hard link, ada yang soft link, ini akan berbeda nilainya. Yang ini 1 ya. Nah, ini kan kelihatan nih. 19 ini akan beda lagi, 3 ini beda. Kemudian ada kalau 1 saja dia hard link. File biasa. Kemudian ada yang 16, ini beda lagi bentuknya. Ada yang 4 ya. Misalnya dalam bentuk akan berbeda. Hard link count, berapa banyak file ataupun folder yang link ke sini. Ya. Kemudian ada
ownernya ataupun si user yang memiliki file dan folder tersebut, dan ada group ownernya. User dari pemiliknya, dan ini grup. Kemudian ada file size, ini biasa dalam bentuk byte. Kemudian ada timestamp, ya, last modified-nya, dan nama file. Nah, ini kan untuk ukuran file tidak readable, human readable, karena ya tulisan saja, ya hanya tulisan saja. Tidak, kita nggak tahu nih berapa ukuran sebenarnya. Ya kita bisa ubah sebenarnya dengan ls min lh. Jadi kita bisa lihat kalau yang udah, ya kalau yang masih 12 yang ini ya masih pakai byte sih, yang nggak dikasihnya satuan ya byte. Kalau 4.0K ini berarti 4 kilobyte gitu ya. Ada yang megabyte, nanti ya beda lagi bentuknya. Misalnya ls lh gitu. Nah, ini ada yang megabyte, 4,3 megabyte, kan beda. Kita bisa buat ya untuk kalau kita perlu yang human readable. Kemudian ls-min-d it refers to current directory and not content with it. Ya, kalau kita menggunakan ls-min-d, kita hanya menampilkan titik saja. Dan ls-min-l ya, comment list the content of the directory, ini sama ya seperti yang tadi. Kemudian ya ini sama aja ya, kalau kita mau menampilkan s-min-ld berarti long listing dari titiknya tadi, ini nggak terlalu tinggi. Kemudian ada recursive listing, kita bisa menampilkan misalnya di dalam folder musik tadi kan ada beberapa folder di dalamnya, kita bisa juga menampilkan ls min-r musik misalnya. Berarti semua folder dan file yang di dalamnya akan ditampilkan. Atau kalau mau tampil lebih banyak lagi, mau lebih lengkap ya ls, ini akan lebih lengkap. Atau kalau mau seperti yang dicontoh ya ls min-r etc. Sama aja. Jadi dia akan menampilkan semua file untuk semua folder yang ada di dalamnya. Ya, ada subfoldernya lagi ditampilin lagi semua folder. Tapi harus hati-hati karena takutnya nanti misalnya kalian kayak gini nih. Mudah-mudahan nggak hang. Kan akan banyak, ya, lama ini pasti. Ya, dia akan menampilkan semua file yang ada di slash. Ya di slash ya pasti banyak lah, semua yang ada di slash itu kan semua file yang ada di dalam sistem operasi Linux ini. Ini kontrol C aja dia akan berhenti, pasti lama ini karena file satu folder dia akan cek dulu semuanya, kemudian pindah lagi cek lagi, pasti akan lama prosesnya. Harus hati-hati. Kemudian bisa kita urutkan juga ya. Saya coba dulu urutkan ls si. Jadi kita urutkan, kalau di sini yang diurutkan berdasarkan ukuran file. Ya. Ini berdasarkan ukuran file. Oh, isi kita coba. Ini ya juga biasanya dia secara default berdasarkan ukuran file. Ya, kita bisa kelihatan ya yang paling besar mesti terletak di paling atas. Ya, bukan dari ukuran yang terbesar sampai ke ukuran file yang paling kecil. Kemudian ini untuk menampilkan human readable size saja. Karena ini kan menampilkan dari ukuran yang paling besar ke yang paling kecil. Salah.
biasa aja. Kemudian based on time they were modified, jadi berdasarkan date modified-nya saya bisa gunakan min TL. Tapi saya nggak juga hafal semuanya, harus dihafalkan ya, berdasarkan tanggal modified-nya yang mana yang paling dulu di modified. Kemudian ada contoh-contoh yang lain, kalian bisa gunakan full time-nya juga ya, kalau menampilkan min T, kemudian min full time. Ya, jadi kalian bisa tampil di sini nanti time-nya full ya, enggak sampai ke mikrosecond-nya juga ditampilkan. Ya, dan bisa dikombinasikan lagi untuk yang lain. Bisa kalian coba nanti di lab-nya. Ya, ada banyak sebenarnya, tidak harus kita hafal, tapi setidaknya kan tahu bagaimana navigasi menggunakan LS itu bagaimana, secara dasarnya menggunakan CD bagaimana ya, berpindah-pindah folder. Walaupun dengan ini bisa, tapi jika kalian dihadapkan pada sebuah sistem operasi yang hanya command line base saja, ya kan masih bisa menggunakannya. Tidak hanya menggunakan yang GUI base seperti ini. Oke, untuk yang pertama, yang materi pertama, sepertinya hanya itu saja. Bisa, jika ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan sekarang. Silakan. Ada Izin pertanyaan? bertanya, Silakan. Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Kalau file yang dari Linux itu bisa diteruskan ke sistem operasi lain dan digunakan di sistem operasi lain, nggak, Pak? File tentunya bisa. Ya, tapi tergantung kamu file apa dulu. Ya, kalau file dokumen ya tetap sama. Ya, kalau kita mau pakai di Linux, ya gini misalnya, saya lihat dulu, saya share aja ya. Ya. Kemudian saya buat file di sini. Saya cara buat file di sini kalau pakai ini ya, touch text file.txt. Kemudian ada seharusnya nano text file.txt. Saya buat ini text file, save, enter, exit. Nah, filenya itu ya sama aja, txt juga. File ini kalau saya pindahkan ke Windows, bentuknya juga ini nggak akan berubah, lagi text file. Kemudian kalau ada kalau di Linux kan pakai LibreOffice atau pakai WPS Office juga bisa nih. Kayak yang di Windows ini saya juga bisa pakai WPS Office. Kalau saya ketik file ini kan di WPS Office dan di WPS Office ini kan bisa dipakai di Windows ataupun di Linux, ya sama aja filenya. Kalau saya pindah ke Linux, saya pakai program yang sama, ya bisa aja. Kalau saya pakai WPS LibreOffice, saya pindahin ke Microsoft Word, kadang ya berubah, tapi filenya tetap ya hampir-hampir mirip lah. Tapi tetap bisa digunakan. Ya tergantung filenya lagi. Kalau file untuk program, misalnya saya install di sini ada misalnya Zoom misalnya ya. Kalau di sini aja lah. Download Zoom. Zoom. Nah, ini kan untuk Microsoft. Kalau untuk Linux, Zoom, download. Mana nih? Kalau file
untuk install kalau di program kita biasa gunakan execution yang exe. Contohnya kalau yang exe mana nih? Discord misalnya ada aplikasi nih exe. Nah kalau yang ini saya pindahin ke Linux bisa ada caranya saya bisa jalankan aplikasi ini tapi tidak sempurna. Ya masih bisa. Tapi kalau yang di Linux ya ada saya menginstal Zoom ya, saya menginstal Zoom yang ini misalnya dalam bentuk RPM. Nah saya download ini, ya download mana nih? Nah, saya download. Nah ini nggak ada, ya bisa dipindahin ke Windows tapi nggak ada gunanya. Saya nggak bisa install di sini. Itu aja sih paling. Kalau mau pindahin aja, ya bisa. Tapi kadang kalau saya install Windows dan Linux di satu komputer, Windows sekarang agak sulit untuk membaca folder yang file sistemnya Linux. Karena kalau di Windows, dia menggunakan file sistemnya, kita bisa lihat di sini. File sistemnya, itu. Kita bisa lihat di satu partisi, misalnya ini ya. Properties, file sistemnya dari dulu sampai sekarang sama saja, NTFS. Ya, NTFS. Ya, NTFS ini file sistemnya Windows dari dulu sampai sekarang untuk partisi NTFS. Ini kepanjangan New Technology File System, walaupun udah dari dulu sampai sekarang masih namanya New Technology File System. Tapi Linux yang paling baru ya setelah NTFS ini udah muncul ada yang ext4. Ya, ada ext4. Ini yang digunakan Linux sampai sekarang. Ya, ext4 ini adalah file sistemnya Linux ya, ini tahun berapa ini? Ya, rilis tahun 2008. Tahun 2008 diperkenalkan, finally rilis 2008. Kalau yang NTFS ini udah lama. NTFS ini udah benar-benar lama, sampai sekarang masih dipakai tahun 93. Nah, makanya kadang kalau saya install Linux ya, saya pakai ext4. Kalau Linux harus pakai ext4. Kalau di Ubuntu ya harus pakai ext4 karena ini udah teknologi yang lebih baru daripada NTFS. NTFS tidak bisa membaca foldernya Linux. Itu aja ya. Tapi ya kalau kita mau mindahin ya udah ada aja caranya. Oke. Ya. Tadi apa? Halo? Siapa tadi bisa di Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya. Silakan. Ya. Jadi yang harus kalian pelajari yang paling penting sih di navigasi ini ya menggunakan CD tadi dan menggunakan LS ya, coba-cobain aja. Biasanya di lab-nya itu ada untuk nyobain di lab di sini ya. Biasanya ada di 7 biasanya isinya itu aja tuh, pindah-pindah folder gitu ya. Kemudian melihat listing file dalam bentuk long listing, dalam bentuk human readable, nanti akan lengkap sih di situ. Silakan dicoba biar benar-benar bisa mengerti materi. Nah ini kan CD, kemudian menggunakan VWD, kemudian di berpindah-pindah folder menggunakan CD ini, kemudian ini
Ada lagi nih Echo, ini ya Echo nih nanti juga kita pelajari di minggu depan, tapi kalian boleh pelajari di sini. Ya ini untuk menampilkan home directory, kemudian ada folder-folder yang lainnya nanti ya. Ini bisa kalian bisa kalian coba di sini bagaimana melakukan navigasi. Kalau di yang saya belum presentasi. Satu juga. Yes. Satu aja user yang digunakan di sini. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya.